Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filemon 1 ayat 18 sampai 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, siapa di antara kita yang dengan rela akan menanggung beban orang lain? Rasanya sangat wajar jika kita merasa tidak adil. Bukankah setiap orang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri? Jika seseorang berbuat salah, maka ia sendirilah yang harus menanggung akibatnya. Tidak banyak dari kita yang dengan mudah mau memikul beban yang seharusnya bukan milik kita. Namun sikap ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan Paulus dalam suratnya kepada Filemon. Ketika dia meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, hambanya yang telah melarikan diri, Paulus tidak hanya membela Onesimus, tapi juga bersedia menanggung kerugian yang telah ditimbulkan oleh Onesimus. Paulus bahkan dengan tegas berkata bahwa ia sendiri menjamin dan akan membayar semua kerugian itu. Sungguh sulit dimengerti mengapa Paulus rela menanggung akibat dari kesalahan orang lain.
Malam ini kita diajak merenungkan bahwa dalam perjalanan iman, ada saat-saat di mana kita dipanggil bukan hanya untuk menolong, tapi juga untuk menanggung beban sesama. Terkadang kita dipanggil untuk memikul sebagian dari kerugian, kegagalan, bahkan luka yang tidak kita sebabkan. Tindakan Paulus ini menuntun kita untuk kembali memandang kepada Kristus. Yesus pun melakukan hal yang jauh lebih besar. Ia menanggung beban dosa kita. Beban yang seharusnya kita pikul sendiri. Ia menderita agar kita bisa dimerdekakan. Ia dihukum agar kita diselamatkan. Saudara, malam ini kiranya kita dikuatkan dan dihibur. Jika suatu saat kita harus menanggung beban orang lain, ingatlah bahwa kita sedang berjalan di jalan yang pernah ditempuh oleh Yesus. Dan di dalam jalan itu ada penyertaan, damai, dan penghiburan dari Tuhan. Mari beristirahat malam ini dengan hati yang tenang, sebab kita tahu ketika kita menanggung beban sesama, kita sedang meneladani kasih Kristus. Bapa di surga, sungguh indah merenungkan firman-Mu dan diajak untuk memandang kepada Yesus. Kami bersyukur untuk teladan luar biasa dari Paulus yang siap menanggung beban dan kerugian yang dibuat oleh Onesimus. Sama halnya juga dengan Engkau, Yesus. Engkau telah menanggung beban terberat kami semua, yaitu dosa. Karena menanggung dosa kami, Engkau harus menanggung penderitaan dan bahkan maut. Semua beban kami Engkau pikul dan Engkau taat sampai akhirnya. Kami mau bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Yesus, karena kesetiaan dan kerelaanmu memikul beban kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk naik level dan siap untuk menanggung beban orang lain. Beri kepada kami kepekaan saat yang mana kami harus mengambil jalan ini, ya Tuhan. Beri damai di hati kami. Tolong kami untuk ingat akan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tolong kami juga ingat bahwa kami sedang mengikuti jejak Yesus saat kami menanggung beban yang bukanlah tanggungan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah terlebih dahulu menanggung beban kami semua. Amin. Namun ada cinta